Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Sepertinya masih belum panas gitu ya. Saya ingin mengucapkan Shalom sekali lagi, tapi Bapak Ibu membalas saya dengan 3 ucapan dalam 3 bahasa ya. Selamat Natal, Merry Christmas, Sintan Kuai Le. Nah, untuk Sintan Kuai Le-nya coba dulu ya. Sintan Kuai Le ya. Jadi ya, jawabnya 3 bahasa ya. Ketika saya mengucapkan Shalom, coba dulu sekarang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat Natal, Merry Christmas, Sentan Kuai Le. Wah, mantap. Satu kali lagi ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat Natal, Merry Christmas, Sentan Kuai Le. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami segenap UP dan setiap staf yang ada di sini boleh merayakan dan bahkan mensyukuri akan kebaikan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur karena setiap tahun kami dapat mempunyai momen istimewa seperti ini, dan sesungguhnya setiap hari kami dapat mensyukurinya di dalam hidup kami masing-masing. Dan teristimewa pada bulan Desember seperti ini, kami boleh menenangkan, meneduhkan hati pikiran kami, menyediakan hati kami yang terdalam untuk merenungkan sekali lagi firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan kasih-Mu dan juga seluruh acara sampai berakhirnya nanti. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh saya bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan dan kepercayaan oleh Waket 3 untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam syukuran Natal Ketua UP dan staf STT Jeffrey Jakarta. Temanya adalah tema umum GKII, yakni sebab mataku telah melihat keselamatan yang darimu ya. Boleh pakai sebab atau tidak pakai sebab sama saja ya. Mataku telah melihat keselamatan yang darimu. Dari Lukas 2 ayat 21 hingga ayat yang ke-35. Saya sudah menyiapkan firman Tuhan ini di dalam 5 slide. Saya akan bacakan slide pertama. Bapak Ibu menanggapinya dengan slide kedua. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah ya. Saya mulai dengan membaca slide yang pertama. Ini ditulis di dalam terjemahan baru 2. Ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Lalu ketika tiba waktu penahiran mereka menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Mari, silakan Bapak Ibu. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu." Ayah dan ibunya heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Lukas 2
ayat 21 hingga ayatnya yang ke-35. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mari kita merenungkan pesan indah yang disampaikan oleh Simeon dengan kalimat, sebab mataku telah melihat keselamatan yang darimu. Apakah kita telah melihat keselamatan ini dalam hidup kita? Dalam Lukas 2 ayat 29 sampai 32, Simeon mengucapkan kata-kata yang sangat spesial atau spesifik dan sangat berharga. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang darimu. Mari kita simak ulang pengalaman spiritual ini dan lihat bagaimana kita dapat menghubungkannya dengan kehidupan kita. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang darimu. Ini adalah kalimat yang penuh dengan harapan kekal. Bagaimana kita dapat merealisasikan harapan ini dalam kehidupan sehari-hari. Simeon menyampaikan pesan rohani yang sangat penting. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang darimu. Bagaimana integrasi rohani ini dapat membawa kita menuju keselamatan yang nyata? Mari kita belajar 3 kebenaran dari pernyataan Simeon yang merujuk pada perjumpaannya dengan putra Natal. Yang pertama, kita belajar kebenaran taat dari lahir hingga mati. Orang tua Yesus melakukan ritual sunat pada hari ke-8 kepada putranya Yesus dengan persembahan sepasang putra tekukur atau burung merpati. Nah, ini menggambarkan bahwa keluarga Yusuf dan Maria ini bukanlah dari kalangan yang kaya raya, karena bisa dilihat dari jenis persembahannya untuk rakyat yang sederhana atau orang yang kurang mampu gitu ya, yakni burung tekukur atau anak burung merpati. Kemudian hal yang berikutnya yang jarang sekali diungkapkan adalah kenapa Yesus disunat pada hari ke-8 begitu ya. Nah, iptek ataupun ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad 21 ini baru menemukan bahwa sunat yang dilakukan pada anak laki-laki ketika dilakukan pada hari ke-8 itu memiliki resiko kecil pendarahan. Keren kan ya? Jadi firman Tuhan ini mempunyai pengetahuan yang luar biasa ya. Iptek penelitian yang lebih lanjut lagi meneliti bahwa kalau anak laki-laki disunat pada hari ke-8 itu mengurangi resiko luka yang berlebihan, dan kemudian pada hari ke-8 anak juga sudah memiliki imun ya. Nah, jadi ini adalah hal yang luar biasa yang diungkapkan bahwa orang tua Yesus dan Yesus sendiri sejak dari kecil ini sudah taat ya terhadap hukum Taurat, yang tentunya hukum Taurat ini bukan sekedar hukum tetapi mengandung kelebihan yang luar biasa. Nah, jadi setiap ketaatan pada hukum Tuhan ini sesungguhnya mendatangkan berkat. Sebaliknya, apabila setiap orang melanggar hukum pasti mendatangkan sanksi. Ini berlaku di mana saja, di perjanjian lama, perjanjian baru, sampai kita pada hari ini. Arti kata taat adalah sikap patuh terhadap aturan, norma, perintah, atau kewajiban. Nah, secara etimologis, kata ini berasal dari bahasa Jawa kuno, atati, yang berarti patuh atau mentaati, menaati. Nah, dalam konteks yang lebih luas, taat mencakup kepatuhan pada hukum, agama, dan etika, serta mencerminkan ketaatan seseorang terhadap prinsip-prinsip tertentu. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Lukas 2 ayat 23. Nah, waktu kecil umur 8 hari sejak dari lahir ya, Yesus sudah taat dibawa oleh orang tuanya. Sampai ketika kita langsung melihat pada waktu pembaptisan ketika Yesus sudah menjadi seorang pemuda dewasa umur 30 tahun, Yesus yang tidak berdosa juga taat. Yakni dia mau dibaptis dan menyerahkan diri untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, padahal dia tidak berdosa. Nah, ini bukan baptisan tentang penghapusan dosa, melainkan baptisan ketaatan Yesus kepada hukum Taurat. Jadi boleh dikatakan melalui kebenaran yang pertama ini kita melihat bahwa Yesus dari lahir hingga mati ya itu taat sepenuhnya. Jadi taat dari lahir hingga mati. Kita tahu setelah 3,5 tahun melayani, Yesus mati di kayu salib. Nah, bagaimana ketaatan kita pada saat ini ya terhadap hukum,
atau aturan kampus, aturan gereja, aturan organisasi, apakah kita sudah mencoba ataupun berdisiplin untuk menaati hukum? Ya, kalau saya sendiri, saya selalu ya melakukan yang terbaik ya, mulai saja misalnya dari jam amano ya. Nah, saya berusaha setiap hari bukan untuk mengejar apapun, tetapi untuk mendisiplinkan diri. Saya datang pagi-pagi begitu ya, sebelum jam 9 begitu. Karena apa? Itu satu sukacita sendiri kalau datang pagi, berada di kantor ya dalam keadaan sepi, bisa bekerja dengan sangat maksimal. Itu menyenangkan sekali. Ini contoh saja ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, hukum yang lebih tinggi lagi selain jam amano itu adalah taat libur ya, misalnya libur kita harus lapor kalau kita keluar pulau dan sebagainya. Ya, banyak sekali contoh-contoh di dalam kehidupan kita. Apakah kita seperti putra Natal ini dari lahir hingga mati taat sepenuhnya ya? Taat dari lahir hingga mati. Apakah seperti itu ya? Nah, jadi ini adalah pertanyaan yang perlu kita renungkan di masa raya Natal ini. Itu teladan yang pertama. Lalu kebenaran teladan yang kedua adalah hidup bermartabat, mati bermanfaat. Kita perhatikan kembali di dalam Lukas 2 ayat 25 sampai 28, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Jadi untuk kebenaran yang kedua ini saya terinspirasi oleh kiriman renungan setiap hari oleh orang tua kita, yakni Bapak yang terkasih, Bapak Dr. Yakob Tomatala ya. Setiap hari beliau, kalau Bapak Ibu perhatikan, renungannya itu selalu dimulai dengan kata bermartabat. Saya sungguh menghargai kata-kata ini dan menghargai setiap renungannya ya. Karena ini adalah pesan yang sangat penting sekali kalau kita perhatikan di sini, kehidupan Simeon sendiri. Dia menunjukkan bahwa hidupnya bermartabat, kemudian matinya bermanfaat, begitu ya. Jadi Simeon ketika memperlakukan the little baby, yakni Yesus kecil yang waktu itu berumur 8 hari, Simeon menatangnya ya, menatang itu adalah membawa bayi atau menggendong bayi dengan hati-hati ya, dengan kedua tangannya begini ya, seperti gambar ya. Ini menggambarkan sayangnya dia kepada Yesus, seorang bayi yang sangat berharga, seorang putra Natal. Nah, kalau kita perhatikan cara menggendong yang sangat hati-hati dan memperlakukan bayi dengan penuh hormat dan kasih sayang ini sebenarnya menggambarkan cara seseorang memperlakukan orang lain itu menunjukkan harkat dan martabat diri orang tersebut, begitu ya. Nah, kita melihat bagaimana cara Simeon itu menunjukkan hormat yang sangat luar biasa kepada Yesus, dan Yesus juga sebagai putra Natal menunjukkan hidupnya seumur hidup bagaimana dia memperlakukan orang lain sesungguhnya menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Contohnya saja, nggak usah jauh-jauh. Banyak contoh, tetapi hanya satu contoh yang saya ambil, yakni di dalam gambar ini, seorang wanita yang sakit pendarahan, ya tentu saja itu disebut najis ya. Sampai sekarang pun kalau perempuan menstruasi itu kan disebut masa najis begitu ya. Apalagi di perjanjian lama begitu ya, perjanjian baru juga ya. Perempuan yang sakit pendarahan ini najis. Kalau orang Farisi bersentuhan dengan perempuan ini membuat dia merasa, aduh saya najis. Jadi dia jauh-jauh dari perempuan najis tersebut ya. Jangankan disentuh oleh perempuan najis ya. Orang Farisi kalau kita lihat atau membaca kisahnya di buku Talmud ya. Dia kalau melihat wanita yang bukan muhrimnya, ya, yang bukan orang terdekatnya, istrinya atau anak perempuannya atau mamanya, dia akan tutup mata ya, dari jauh dia akan tutup mata, dia tidak mau melihat. Karena bagi dia melihat perempuan yang bukan orang terdekatnya itu najis, apalagi disentuh ya. Jadi istilahnya dia sangat menghindari sentuhan itu. Nah, kita melihat ketika Yesus memperlakukan orang dengan bermartabat, yakni bahwa perempuan pendarahan ini juga adalah seorang anak Abraham, adalah seorang jiwa, dia membiarkan dirinya disentuh. Dia tidak merasa najis, karena apa? Dia adalah Tuhan, dia tidak akan dinajiskan oleh najisnya manusia.
tetapi dia mentahirkan, dia menguduskan, dia membersihkan manusia yang najis. Nah, ini bedanya orang-orang Farisi, orang Taurat ya, ahli Taurat dan Yesus. Jadi cara Yesus memperlakukan orang lain sangat berbeda. Saya ingat satu contoh, yakni Romo Mangun ketika dia masih hidup. Dia hidup di Jogja dan setiap hari dia naik sepeda, dia lewat ada satu rumah. Di rumah itu ada satu anak yang agak idiot begitu ya. Jadi air liurnya itu berlelehan setiap hari, dia dijemur oleh orang tuanya. Lalu banyak lalat mengerubuninya. Lalu dia ini setiap hari mengeluarkan sapu tangannya begitu ya, mengeluarkan sapu tangannya, dia lap ya air liur yang turun dari anak kecil yang agak idiot itu. Sehingga setiap hari dia diperhatikan oleh warga. Dan akhirnya lama-lama orang mengerti bahwa dia adalah muridnya Kristus, dia adalah saksinya Kristus, dan satu persatu orang percaya kepada Tuhan. Dia nggak pernah berkhotbah tentang putra Natal, dia nggak pernah berkhotbah Yesus juru selamat, tetapi melalui kesaksiannya menyebabkan banyak orang percaya. Karena apa? Karena kesaksian lebih kuat daripada kesaksian kata-kata ya. Kesaksian perbuatan lebih kuat daripada kesaksian kata-kata. Lalu ada kesaksian Bunda Teresa di Kalkuta. Kita tahu Bunda Teresa ini adalah seorang biarawati yang melayani di India, terutama melayani orang kusta ya, yang berpenyakit kusta. Bertahun-tahun dia mengumpulkan orang kusta yang dibuang di got ya. Jadi sebelum mati, orang-orang India karena penduduknya terlalu besar, jadi sebelum mati udah dibuang di got gitu ya. Jadi bukan hanya sampah yang dibuang di got, tapi manusia yang belum mati udah dibuang di got. Bayangkan saking banyaknya penduduk di India ya. Nah, pada suatu hari Bunda Teresa ini ya sangat rajin mengangkat orang-orang yang dibuang itu, dia rawat, dia bawa ke kliniknya, dia rawat lelehan dari nahna apa itu namanya kusta itu lepra, dia bersihkan dan walaupun banyak yang tidak tertolong tapi tetap waktu mati dibungkus baik-baik. Dan ada satu pasiennya yang sebelum mati dia mengatakan begini, Bunda Teresa, bertahun-tahun saya dilakukan seperti anjing, tetapi hari ini saya mati sebagai manusia. Hebat enggak ya? Ini adalah kesaksian dari Bunda Teresa yang sangat menginspirasi. Karena hidup dari kasih Kristus, dari putra Natal yang menunjukkan hidup bermartabat, mati bermanfaat. Nah sekarang bagaimana kita memperlakukan orang lain yang ada di sekeliling kita? Apakah kita memperlakukannya dengan hormat, ya, baik kepada anak kecil, orang yang sebaya, atau orang yang lebih atas, ya, lebih tua daripada kita begitu. Apakah kita memperlakukannya dengan hormat atau malah bullying begitu ya? Kalau bullying sekarang di medsos ya banyak sekali kasus-kasus, misalnya dokter kowas lah apalah ya melakukan pembulian dan bahkan dengan apa namanya itu pukulan dan segala macam. Banyak orang yang jatuh karena membuli sesamanya. Itu menunjukkan martabatnya tidak bagus ya. Tidak menunjukkan hidupnya itu sesuai dengan manusia yang terhormat. Jadi sekali lagi kita melihat baik Simeon maupun Yesus menunjukkan hidup selama hidupnya itu bermartabat dan matinya bermanfaat. Jadi bagaimana kita memperlakukan orang lain menunjukkan seberapa tingginya martabat dan harkat kita di depan orang. Itu kedua yang kita dapat perhatikan. Yang ketiga, kebenaran yang ketiga itu adalah pencapaian tertinggi seorang manusia. Saya bacakan sekali lagi dari Lukas ayat 29 sampai 30. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Nah ini kalau disingkat dengan satu kata pendek itu adalah the ultimate fulfillment. Ya. Jadi kita melihat ini adalah pemenuhan tertinggi yang mengacu kepada pencapaian kepuasan dan kepuasan tertinggi di dalam hidup seseorang. Seringkali kalimat seperti ini dikaitkan dengan realisasi spiritual dan tujuan hidup pribadi seseorang. Nah, di dalam agama, kalimat ini menandakan hubungan yang mendalam dengan Tuhan Allah dan keselarasannya dengan prinsip-prinsip spiritual yang mengarah kepada kedamaian dan kesempurnaan yang didapatkan di dalam Tuhan ya. Kalau kita lihat gambarnya, orang ini berusaha mencapai
yang tertinggi begitu ya. Dia hampir mencapai awan-awan begitu ya. Dia naik di atas gunung. Nah, ini saya beda lagi ya. Minggu yang lalu saya ada di Tanah Toraja, saya ada di negeri di atas awan. Waduh, bukan main ya, keren ya namanya ya. Di Toraja itu ada satu spot ya di atas bukit, itu negeri di atas awan. Ini fotonya ya. Jadi yang di bawah itu betul-betul itu adalah awan, bukan kabut ya. Nah, jadi saya ada di atasnya. Jadi saya ini berada di negeri di atas awan ya. Nah, ini adalah capaian untuk sebuah foto ya kan, bukan tujuan hidup ya. Nah, secara luas, capaian tertinggi seseorang, hal ini mencakup hidup secara otentik, membuat pilihan yang disengaja selaras dengan nilai-nilai seseorang, dan mengakui pencapaian sehari-hari sebagai bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang memuaskan, yakni kepuasan tertinggi di dalam hidup ya. Nah, keadaan ini ditandai dengan penghayatan tujuan yang mendalam dan kebahagiaan secara keseluruhan. Banyak orang berkata, saya nggak mau mati sebelum menikah, ya kan? Banyak yang begitu ya. Misalnya kalau kita naik bus tiba-tiba mau tabrakan begitu ya, mereka berteriak, aku tidak mau mati, aku belum menikah. Nah, yang disebutkan itu adalah capaian tertingginya. Jadi dia belum mau mati sebelum menikah. Jadi nikah itu bagi dia itu adalah tujuan tertinggi dia. Mungkin ya, mungkin seperti itu karena banyak orang yang berkata seperti itu. Ada juga ucapan, ini baru saja di Toraja juga ya, jangan mati sebelum ke Toraja, itu ungkapannya ya. Artinya apa? Toraja memang sungguh sangat indah ya. Teman-teman saya yang satu rombongan pergi ya, memberi kepada saya hadiah istilahnya, mendampingi saya di wisuda begitu ya. 1 minggu bersama di Toraja, mereka rata-rata mengatakan kami akan datang kembali ke Toraja membawa keluarga kami masing-masing. Katanya lebih indah daripada Bali ya. Wah, keren ya. Nah, itu ada ucapan orang yang seperti itu, jangan mati sebelum ke Toraja. Apakah Toraja itu adalah satu tempat yang begitu luar biasa? Mungkin untuk capaian destiny traveling oke lah ya. Tapi kalau capaian hidup apakah cocok begitu ya? Nah, kalau kita melihat capaian hidup, capaian tertinggi kerohanian, orang yang tertinggi berkata begini, aku rela mati karena sudah diselamatkan. Inilah yang disebutkan oleh Simeon. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Nah, bagaimana seseorang dapat tiba pada level kematangan atau level rohani yang sangat tinggi seperti ini ketika dia mau mencoba serupa dengan Kristus. Karena capaian tertinggi seorang saleh itu adalah menjadi serupa dengan Kristus. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan konsep level iman menurut James Fowler. Kalau kita melihat level rohani di dalam Alkitab itu kan disebutkan cuma 3. Bayi rohani atau anak-anak rohani, lalu bayi rohani, anak-anak rohani, dewasa rohani. 3 aja ya. Nah, tetapi James Fowler membaginya menjadi 6 ya. Nah, ini James Fowler ya. Konsep level kesalehan ataupun level iman menurut James Fowler. Kita melihat ya. Level yang pertama, sekarang untuk adik-adik yang baru 1 semester di sini coba ukur-ukur ya, karena pada waktu saya wawancara adik-adik 6 bulan yang lalu itu banyak yang belum mengenal siapa juru selamat. Nah, sekarang coba perhatikan ada 6 level di sini dan lihatlah saudara sekarang sudah ada di level berapa gitu ya. Jadi level 1 itu level yang paling bawah, itu disebut under differentiate faith ya, ataupun iman level bawah yang sederhana. Level ini dimulai dari level 1, level yang bawah menurut James Fowler. Nah, contoh orang ini, misalnya kalau dia pergi beribadah, dia itu bisa loh sambil main games gitu di HP-nya atau di gadgetnya ya. Atau waktu khotbah dia enak sekali tidur. Jadi khotbah itu adalah pengantar tidur ya. Jadi seperti obat tidur ya. Dia tidak mengerti mengapa dia harus beribadah. Dia tidak mengerti mengapa dia beragama Kristen. Dia tidak mengerti kenapa harus masuk sekolah teologi begitu ya. Nah, ini level bawah sekali ya. Nah, dia tidak tahu apa yang dia butuhkan di dalam hidup dan dia tidak mau mencari tahu, peduli amat. Dia bilang, kalau memang tugas saya harus ke gereja ya ke gereja. Kalau tugas saya harus ke sekolah teologi ya ke sekolah teologi. Ya, jadi dia ingin menjadi hamba Tuhan tetapi tidak mengerti. Dia ingin ke gereja tetapi tidak mengerti mengapa dia harus ke gereja dan harus ke STT. Nah, ini level imannya paling bawah sekali ya. Apakah ada yang di sini ya? Level yang kedua adalah intuitive projective faith ya, ataupun iman proyektif intuitif.
Nah, orang ini lebih tinggi dari yang tadi karena dia sudah ada di level 2. Orang ini mempunyai feeling ya, dia mempunyai alasan. Kalau yang tadi kan tidak mempunyai alasan mengapa dia harus ke gereja. Kalau sekarang orang ini karena lebih tinggi levelnya, dia sudah punya alasan untuk pergi ke gereja. Saya ke gereja karena saya senang dengan musiknya, karena saya bisa berjumpa dengan banyak orang, saya senang dengan dekorasinya, saya suka dengan pengkhotbahnya. Tetapi orang ini belum membaca Alkitab secara rutin ya, jadi kehidupannya belum disiplin lah secara rohani begitu ya. Apakah ada yang di level kedua ini? Nah sekarang di level ketiga itu adalah mythical literal faith ataupun iman mistis literal ya menurut James Fowler ya. Nah orang level ini punya alasan untuk percaya Yesus. Wah keren nih ya, level 3 di tengah-tengah itu udah keren ya. Dia mempunyai alasan untuk berdoa. Saya berdoa supaya saya dapat meminta kepada Tuhan, saya dapat sponsor untuk kuliah. Saya berdoa supaya saya dapat nilai yang bagus waktu kuliah. Saya berdoa supaya saya dapat tempat pelayanan yang pas untuk saya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi dia mempunyai kehidupan rohani yang sudah punya alasan. Ya. Nah, tetapi orang ini belum bergaul dengan Tuhan dengan membaca ayat-ayat yang sulit. Kalau dia membaca Alkitab, dia masih pilih-pilih ya. Masih pilih Mazmur aja karena itu puisi ya. Asik sekali kalau baca Mazmur ya. Tapi kalau disuruh baca Tawarik, jangan dulu ya. Jangan dulu. Kadang-kadang mahasiswa teologi aja nggak suka kok baca Tawarik ya. Baca ulangan apalagi bilangan begitu. Ada loh ya yang sama sekali udah tamat mata kuliah Pentatuk tapi masih nggak ngerti gitu. Sungguh sangat disayangkan ya. Sungguh sangat disayangkan. Dan memang sebagian ada di level ketiga ini ya kan. Nah sekarang kita lihat level yang keempat, synthetic conventional faith. Ini adalah iman konvensional sintesis ya. Menurut James Fowler, orang level ini bisa hafal dan sangat pandai melafalkan ajaran gereja ataupun doktrin dogma gereja gitu ya. Tetapi dia belum bergaul dengan Tuhan secara mendalam. Bergaul sudah tapi belum mendalam. Dan dia sudah setia pada doktrin gereja, bisa mengajar sekolah minggu, bahkan bisa mengajar katekisasi tanpa mengenal Tuhan secara mendalam ya, mengenal hanya dangkal-dangkal saja. Tetapi karena dia cerdas, dia pintar mengajar, dia bisa mengajar sekolah minggu, bisa mengajar katekisasi. Kadang-kadang bahkan ada hamba Tuhan yang di level ini ya, level 4 ya. Seperti itu. Ya, nah, kita lihat tangganya sudah naik yang keempat ya. Nah, sekarang semakin tinggi yang kelima menurut James Fowler itu adalah individual reflective faith ya ataupun iman reflektif pribadi. Nah, orang level ini bisa percaya kepada hamba Tuhan yang berkhotbah dimanapun berada, di momen apapun, walaupun mungkin hamba Tuhan itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Khotbahnya kok buat ngantuk sih, khotbahnya kok suaranya nggak kenceng sih, khotbahnya kok kayak gitu-gitu aja. Tapi orang ini ketika melihat ada hamba Tuhan seperti apapun menyampaikan firman Tuhan, dia selalu ya mendapatkan sesuatu ya. Dia selalu percaya bahwa Tuhan dapat memakai momen apapun untuk menyampaikan pesan padanya ya. Nah, orang pada level ini sudah belajar Alkitab secara mendalam karena dia dapat menghubungkan ya apa yang disampaikan dengan hasil penggaliannya sendiri. Jadi akhirnya dia mendapatkan nilai-nilai yang mendalam dari kebenaran firman Tuhan ini. Jadi orang kalau sudah di level kelima ini sudah luar biasa ya pergaulannya dengan Tuhan. Dia bergaul dan hanya menginginkan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi ini sudah sangat tinggi sekali ya. Saya sendiri menimbang-nimbang ya, kalau saya sudah pada level seperti ini, saya tidak pengen turun ya, karena yang seperti ini ya, kadang masih bisa turun, bisa naik begitu ya. Nah, kalau saya seandainya sudah panjat ya, sampai di level kelima ini saya tidak pengen turun lagi, karena ini udah bagus banget. Apalagi kalau sudah sampai di puncaknya, yakni universal faith ya, menurut James Fowler ataupun iman secara dewasa kalau menurut Alkitab begitu ya, iman yang dewasa ataupun iman universal. Orang pada level ini selalu menemukan alasan untuk bersyukur ya, Roma 8 ayat 28. Contoh tokoh-tokoh Alkitab yang menghayati level ini dan sudah tiba di level itu adalah Daniel misalnya. Ketika dia berusia sekitar 14 tahun, Daniel dan SMA ya, Sadrak, Mesak dan Abednego begitu ya. Daniel SMA, Daniel dan kawan-kawan sejak dari umur 14 remaja itu sudah dikabarkan dia ini mengalami yang namanya disterilkan ya, sehingga dia itu tidak bisa
menikah dan punya anak begitu, karena dia melayani di Babilonia begitu ya, dan itu memang adalah kebiasaan yang berlaku seperti itu. Jadi bayangkan ya, keadaannya sangat tidak mengenakan, seolah-olah tidak ada harapan lagi untuk hidup begitu ya. Tapi dia tetap dapat berkiprah dengan baik sekali ya, Daniel dan kawan-kawan Daniel SMA ya. Nah lalu Ayub, dia mengatakan dengan kalimat, dengan telanjang aku lahir dan dengan telanjang aku mati, bukan dalam keadaan biasa. Ini dalam keadaan momen dia kematian 10 orang anaknya, dia sendiri borok-borok dan mengalami gatal yang luar biasa. Lalu istrinya mengatakan, kutuklah akan Tuhanmu ya, dan matilah begitu ya. Tapi dia mengatakan, dengan telanjang aku lahir dan dengan telanjang aku akan kembali kepada Tuhan. Ini menggambarkan imannya sudah level universal ya. Nah tetapi Ayub ketika didatangi oleh sahabatnya, dia sempat turun juga ya, sempat turun ketika dia bersungut-sungut ya, dia turun. Tapi kemudian dia naik lagi ya. Jadi masih agak tidak stabil begitu ya. Nah jadi semoga kita boleh menstabilkan diri ketika kita mengukur ya level iman kita ya. Nah kemudian di perjanjian baru ada Paulus yang mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah orang yang sudah sampai kepada level iman universal, karena dia mengatakan hidup dan mati itu yang penting Kristus ya. Kalau aku masih hidup untuk Kristus, kalau mati ya syukur, untung begitu ya. Nah ini betul-betul adalah level universal faith ya, iman universal. Nah contoh di dalam sejarah, saya sangat terkesan dengan Bapak Fransiskus dari Assisi. Kalau dari Katolik ya banyak yang mengenal tokoh gereja ini ya, sedangkan kalangan kita jarang-jarang begitu ya. Tapi saya suka sekali dengan satu kesaksiannya pada suatu hari, dia ini dipukul dan dianiaya sehingga hampir mati, dan ketika dibawa ke rumah sakit, orang-orang bertanya kepadanya, dia tertolong begitu ya, nggak jadi mati ya. Pak Frans, apakah Pak Frans masih akan tetap bersyukur dengan kondisi babak belur seperti ini? Dia mengatakan, iya, saya tetap akan bersyukur kepada Tuhan. Apa saja alasan Bapak bisa bersyukur? Bukankah Bapak hampir mati, dicopet oleh orang, dirampok oleh orang? Dia bilang, saya mempunyai banyak sekali alasan untuk bersyukur. Saya bersyukur karena bukan saya yang menganiaya, tapi saya yang dianiaya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya yang diludahi, bukan saya yang meludah orang. Saya bersyukur karena saya yang dipukuli, bukan saya yang memukul orang. Dan banyak sekali ucapannya yang memberkati. Luar biasa, ini adalah contoh orang yang mempunyai iman universal. Ini keren sekali, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya bagi kita semua, apa puncak kepuasan hidup kita, saya dan saudara? Pertama, karena sudah diselamatkan, ya seperti Simeon yang berkata, mataku telah melihat keselamatan daripadamu, itu adalah puncak kepuasan hidup secara pribadi mestinya, yaitu capaian tertinggi yang dapat kita capai, yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Yang kedua, karena kita menjadi hamba Tuhan yang adalah rekan sekerja Allah untuk menyelamatkan orang lain. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang dari-Mu. Kalau Tuhan juga pada hari ini belum ambil hidup kita ya seperti sekarang ini, berarti Tuhan mau kita memimpin lebih banyak lagi orang untuk percaya kepadanya. Karena kita sudah menyadari kehidupan kita yang sangat spesial, mempunyai juru selamat Tuhan, dan kemudian kita adalah rekan sekerja Tuhan. Kalau kita mau memimpin lebih banyak orang datang lagi kepada Tuhan, mari kita melakukannya sekarang. Mari di hari Natal ini kita berucap bersama-sama Simeon, sebab mataku telah melihat keselamatan dari-Mu, dengan melakukan 3 kebenaran ini. Pertama, taat dari lahir hingga mati. Yang kedua, hidup bermartabat, mati bermanfaat. Ketiga, mencapai pencapaian tertinggi seorang manusia. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Saya ucap shalom sekali lagi dengan menjawab saya 3 bahasa ya. Shalom Bapak Ibu, shalom, selamat Natal, Merry Christmas, Sentan Kwaile. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena pada pagi menjelang siang hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama boleh mensyukuri momen Natal yang begitu indah. Mengingatkan kami bahwa kami dapat mencapai capaian seperti Simeon.
Karena kalau secara kasat mata kami belum pernah melihat bayi Yesus atau Yesus yang dewasa, tetapi secara batin kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan juru selamat kami dan menghantar kami menjadi hamba Tuhan. Kami tidak kalah bersyukur dengan Simeon. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kehidupan yang begitu indah ini ya Tuhan, sehingga boleh menjadi rekan sekerja Tuhan yang memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu kehidupan kami sehari-hari. Biarlah setiap hari kami menghayati bahwa kami ingin hidup seperti putra Natal dan bahkan juga seperti Simeon yang mencapai kepuasan tertinggi dengan berjumpa secara pribadi dengan putra Natal. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita